Saya mau tanya, kenal tidak dengan anjing? Anjing haram apa tidak? Najis apa tidak? Tapi anjing benci enggak dengan ulama? Anjing benci enggak dengan habaib? Berarti yang benci dengan ulama dan habaib lebih najis dan lebih haram daripada anjing. Dan setuju anjing. Waduh. Saya himbau, kalian aparat kepolisian, kalian para tentara, kalian banyakkan mayoritas semuanya adalah umat Islam. Saya nitip Kabupaten Karawang jangan sampai dimasuki oleh paham-paham liberalisme, oleh paham-paham komunis yang benci terhadap Islam. Kita Islam rahmatan lil alamin, betul. Kita Islam rahmatan lil alamin. Tapi bahasanya Allahu Akbar. Saya tidak memungkiri bahwa memang Trans 7 itu salah, karena bahasa yang digunakan oleh Trans 7 merupakan bahasa yang sifatnya tidak edukatif, malah ke arah provokatif. Tapi apa bedanya dengan hal-hal yang seperti ini? Iya, sama-sama provokatif menurut saya. Dan hal-hal seperti ini justru akan menimbulkan sentimen buruk masyarakat kepada santri. Padahal ya belum tentu juga nih yang ngomong nih santri. Belum tentu juga yang semua ada di sini santri. Bahkan seharusnya kalau memang benar-benar santri bahasanya tidak seperti ini, teman-teman. Santri kan katanya diajarkan adab, diajarkan sopan santun. Tapi kalau bahasanya seperti ini, waduh, tidak menunjukkan sebagai seorang santri. Ada juga video kemarin yang sudah saya reaksi sampai gimana tuh ucapan, coba lihat ya. Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian jangan banyak bacot, ya. Aduh. Saya justru khawatir kalau menanggapi Trans 7 dengan cara-cara gegabah seperti ini, orang-orang justru malah takut nyantri. Pada akhirnya pesantren setelah kejadian ini malah sepi. Orang tua jadi takut memondokkan anaknya ke pesantren. Padahal ini semestinya adalah momen untuk menunjukkan kepada publik bahwa santri kehidupan pesantren tidak seperti apa yang dinarasikan oleh Trans 7. Tapi kalau menanggapi Trans 7 dengan cara-cara gegabah, kasar gitu ya, bahasanya menggunakan binatang-binatang gitu. Ya justru orang akan melihat, loh kalau gitu bener dong yang dikatakan Trans 7. Orang-orang jadi bilang begitu kan. Contohnya aja kalau kita lihat kolom komentar dari video-video ini, ya pada akhirnya orang pada ngehujat. Ada yang berkomentar, ini mulut-mulut yang biasa ngaji ya. Kok bisa ya keluar kata caci maki dari mulut katanya biasa ngaji. Ya akhirnya hujatan semua ini komentarnya. Ada yang bilang juga sebenarnya nggak ada ngaji kak, tapi cuma nyanyi-nyanyi aja sih. Beberapa ada juga yang berkomentar warga Nahdien harus cerdas, orasi model gitu bukan gaya orang NU. Nah, ini juga nih penting nih komentarnya, coba nih baca ya. Takutnya akibat anti kritik dan boykot trans, lulusan pesantren akan susah cari kerja lah, ya itu dia. Nah ini harus jadi perhatian juga, kalau bertindak gegabah nama santri akan semakin buruk, malah yang dikhawatirkan lulusan pesantren susah cari kerja karena dunia industri ketakutan mempekerjakan santri karena dikira santri itu kasar, hanya beradab di depan kiainya saja, tapi kepada orang lain kasar, kata-katanya seperti apa yang kita lihat tadi. Wahai monyet-monyet yang anjing. Kalau boleh santet halal, saya santet. Betul. Ayolah saudara-saudaraku, please bertindak yang terukur. Santri itu adalah orang yang SDM-nya dididik dengan syariat agama Islam. Jadi ukuran tindakannya semestinya syariat agama Islam. Contoh terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Kita semua tahu sejarah ketika Rasulullah berdakwah di Taif, Rasulullah dilempari batu. Beliau nggak marah. Bahkan ketika malaikat menawarkan kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk membinasakan mereka-mereka yang melempari batu Rasulullah, mengintimidasi Rasulullah dengan dihimpitkan gunung kepadanya,
Apa kata Rasulullah? Jangan mereka melakukan seperti itu hanya karena belum tahu tentang syariat Islam. Mestinya seperti itu yang kita tiru. Saya benar-benar khawatir banget setelah kejadian ini semua berakhir hanya akan meninggalkan kesan yang sangat buruk kepada santri-santri. Dan lihat sentimen netizen sekarang di sosial media kepada santri itu benar-benar. Ya, kalian bisa lihat aja lah contohnya. Silahkan ketik di pencarian TikTok makanan ya, makanan santri. Ketik seperti ini aja yang muncul itu video-video keburukan semuanya. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat. Ya Allah. Kita lihat videonya ya. Ini diupload 4 hari yang lalu nih, baru nih videonya ya. Backsoundnya backsound Prindavan ini. Oh, ini makan di lantai tanpa alas. Waduh. Kok di lantai ya? Waduh. Bebeknya sampai nginjek-nginjek makanannya juga. Ya, kalau kita lihat captionnya di sini, makan-makan bersama santri di pondok India dan Bangladesh. Di-upload 4 hari yang lalu ya. Ya, ini tujuannya ya sudah pastilah untuk ngolok-ngolok santri gitu ya. Kita sendiri juga nggak tahu ini beneran santri atau bukan. Ini beneran di lingkungan pesantren apa bukan. Masa iya di pesantren seperti ini? Dulu saya juga sama, makan bareng seperti ini sama teman-teman. Tapi ya pakai alas gitu ya. Ini kan kosongan ya. Kalau di pesantren tuh biasa kita makan bareng di lantai gitu ya. Tapi kalau di tempat saya dulu pakai alas ini. Bukan kosongan begini. Ini saya nggak tahu juga nih video dari pesantren mana. Cuman memang sengaja kayaknya diupload untuk membawa nama buruk pesantren. Dan banyak sekali video-video yang seperti ini. Kita lihat nih, coba kita lihat juga ini. Loh. Wah, apa ini nggak jelas ini. Sampai diinjek-injek gini. Lihat lagi coba video lainnya. Pokoknya banyak video-video yang akhirnya dibuat dengan tujuan menjelek-jelekan santri. Karena ini sentimen netizen di sosial media terhadap santri udah buruk. Makanya saya bilang tadi, bertindaklah dengan terukur. Ini saatnya kita menampilkan adab yang benar kepada masyarakat bahwa santri itu tidak seperti apa yang diframingkan sosial media seperti ini. Ya, sangat disayangkan sekali ya sentimen netizen di sosial media terhadap santri, terhadap pesantren jadi buruk karena ada kasus boykot Trans 7 ini. Apalagi juga banyak ya beberapa waktu belakangan ini terungkap kasus-kasus pencabulan di pesantren. Ini benar-benar mencoreng nama baik pesantren. Ya, kita lihat aja nanti ketika penerimaan ajaran baru apakah jumlah santri akan semakin naik atau semakin menurun. Kalau semakin naik alhamdulillah, kalau semakin menurun berarti ini benar-benar harus ada evaluasi yang mendalam terhadap lingkungan pesantren.